Jadi runner up Piala AFF U23 Perjuangan Anak Asuh Sinteyong, saudara. Ini patut diapresiasi. Berkaca pada penampilan di AFF U23, bagaimana kans timnas U23 di kualifikasi Piala Asia nanti? Sore ini kita bergabung dengan pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Sore Bung Wesley. Selamat sore. Bung Wesley, dengan komposisi pemain yang seadanya kemarin, penampilan tim U23 semalam layak untuk diapresiasi? Kita harus apresiasi cara bermain, proses mereka berjuang itu menunjukkan tim ini ada wajah-wajah yang selalu berbeda diberikan oleh Sintayong. Sebelum final saya mengatakan saya menunggu kejutan apa yang diberikan Sintayong, dan kejutannya formasi line up kita berubah. Tidak ada Sananta, tidak ada Kelly Stroyer dari awal yang sebenarnya di semifinal itu tampil sangat baik dan mengejutkan. Dan sepertinya Sintayong memang sudah menebak ini pertandingan akan melewati proses perpanjangan waktu. Mungkin adu penalti yang tidak disangka, tapi mungkin ya nasib kita lah ya, dengan kondisi strategi line up yang dikejutkan oleh Sintayong. Vietnam juga tidak jelek-jelek amat, dan kita beruntung punya kiper Hernando luar biasa. Mungkin ada 6 atau 7 save yang bisa menyelamatkan kita sehingga kita terus mencapai babak adu penalti. Dan bermain selama 90 menit, 2 kali perpanjangan waktu, artinya ada menempuh hampir 2 jam ya, kurang lebih ya Bung Wesley ya. Itu memang benar-benar terkuras sekali ya, terlihat dari pemain timnas bersama dengan Vietnam. Memang keduanya ini memang mencurahkan seluruhnya all out begitu, selama 2 jam. Ya, kedua tim terlihat memang benar-benar terkuras energinya. Cuman yang tidak saya sangka adalah bagaimana Vietnam itu bisa bangkit di babak kedua dari tekanan Indonesia dan benar-benar mengancam pertahanan kita. Dan kondisi kita masuk ke final kan tidak dalam kondisi terbaik ya. Sejumlah pemain cedera, kita hanya punya stok sejumlah 15 sampai 18 pemain, dan 15 yang sempat menjadi 16 menjadi pemain starting line up di sebelumnya. Jadi kalaupun kita berharap Sintayong bisa memaksimalkan semua pemain, dia sudah mencoba 18 seluruh pemain untuk bermain, ada yang starter atau pengganti, tapi kejutan yang diberikan kepada kita menurut saya memang ada tim ini siap untuk masuk nanti di kualifikasi Piala Asia. Karena memang terlihat sekali ya kemarin itu beberapa kali juga menyerang Vietnam gitu ya Bung ya. Ya, dan kondisi kita dalam menyerang dengan formasi yang selalu mengejutkan bagi saya. Permainan kita, gelandang-gelandang kita luar biasa. Tadi disebut Akam Fikri sebagai pemain terbaik. Saya mungkin tidak ada yang menyangka bahwa Akam Fikri bermain begitu baik di kualifikasi AFF ini. Dari 4 pertandingan dia menjadi starting lineup terus, tidak digantikan dan menjadi most valuable player dengan kondisi yang menurut saya kalau bisa nyerah itu dia. Kemarin udah capek sekali dengan cedera, tapi dia selalu berjuang untuk menguasai lini tengah kita. Berarti kalau gitu Bung Wesley bisa dikatakan kalau permainan dan juga kepercayaan diri dari timnas ini meningkat usai kandaskan Thailand di semifinal? Tidak hanya saat ini, kepercayaan diri pemain kita tuh terlihat ketika Sintayong sudah memegang tim ini setahun. Ada perubahan cara bermain, tidak terburu-buru lagi, tidak gampang terpancing emosi. Kita tahu emosi kita dipancing sangat nakal sekali oleh para pemain Vietnam. Bagaimana kemarin juga beberapa kali kartu kuning ya. Kemarin sebelum final saya katakan tim yang paling pintar memancing emosi pemain kita adalah Malaysia. Tapi sekarang adalah peran itu diambil oleh Vietnam, dan itu dibungkus dengan sangat baik oleh tim Sintayong dengan para staf pelatihnya, bahwa fokus saja bermain, tidak usah terpancing, karena pemain kita kalau sudah terpancing rusak semua. Strategi yang disiapkan, kualitas kemampuan individunya rusak semua. Dan kemarin kita bisa dibungkus dengan sangat baik, hanya ketidakkeberuntungan lah yang membuat kita tidak berhasil. Pada saat adu penalti. Iya. Oke, nah ini kan sebentar lagi kan jelang beberapa bulan lagi ya, tak sampai 6 bulan bahkan ya. Ini persiapan Piala Asia juga sudah menanti di depan. Nah, jelang Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia, apa yang perlu disiapkan timnas, Bung Wesley? Iya, Turkmenistan, Cina, Taiwan sudah ada di hadapan kita. Di bulan September kita akan kualifikasi. Menurut saya bagaimana tim kita fokus lah mempersiapkan, kompetisi disiapkan untuk membangun tim nasional. Dan kalau kompetisi itu benar-benar diatur jadwalnya, para pemain sudah bisa dikatakan tidak ada pemain sepak bola yang tidak ingin memperkuat tim nasional. Jadi
tumpuan kita, persiapkanlah liga ini untuk membantu tim nasional bermain dengan baik. Dan kalau kita berharap ada peningkatan kualitas, ada peningkatan prestasi, ya itu sudah disiapkan dengan sangat baik oleh Sintayong dan timnya. Tinggal bagaimana kita seluruh stakeholders ini membantu mengarahkan komposisi terbaik. Tidak ada lagi pro kontra, tidak ada lagi tarik-menarik kepentingan klub dan kepentingan tim nasional, karena ujung-ujungnya kita ingin merah putih, kita ingin Garuda yang berbicara mewakili Indonesia di dalam kancah sepak bola. Meskipun juga ini lawannya Taiwan dan juga Turkmenistan ya, Bung Wesley ya? Betul. Kita tidak usah takut dengan melihat permainan yang diberikan oleh anak-anak muda kita, oleh Dewangga dan kawan-kawan. Saya yakin kita bisa memetik hasil yang baik di 2 pertandingan kualifikasi. Oke, Coach Sintayong kan ini juga mempertahankan 60% pemainnya untuk kualifikasi Piala Dunia. Anda anggap ini sesuatu, atau Piala Asia ya maksud saya, ini menurut Anda sesuatu yang memang sudah pas pada porsinya mempertahankan 60% pemain? Bung Wesley? Masing-masing pelatih punya strategi dalam bentuk tim. Ya. Silakan, Masing-masing punya strategi ya dalam bentuk tim. Bagi saya apapun yang dipersiapkan oleh Sintayong itu menunjukkan dia punya program jangka panjang. Jadi semua pemain muda yang disiapkan itu tidak sia-sia, bahkan mereka menjadi tulang punggung di klub masing-masing di Liga 1 saat ini. Pemain-pemain yang disiapkan Sintayong itu berjenjang, dan saya yakin pemain muda ini bukan sebuah kebetulan ada dalam pantauan Sintayong. Jadi saya yakin tim yang dibentuk Sintayong akan banyak berbicara ke depannya. Bung Wesley, apa sih pelajaran yang bisa kita petik kemarin pada saat melawan Vietnam ya? Karena tadi kan uji untuk bertahan untuk 120 menit ini seluruh energi sudah kekuras semuanya, sudah terbukti. Nah, apalagi kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dari final kemarin? Fisik sudah bagus, gitu ya, konsentrasi sudah bagus, tinggal keberuntungan. Dan kalau memang kita mempersiapkan tim ini mau berpanjang-panjang pertandingan, kalau adu penalti pun kita harus mempunyai eksekutor-eksekutor yang handal. Kalau kita ingat sejarah di dunia itu ada Silaver, ada Rogerio Ceni, ada Jorge Campos, kiper-kiper yang bisa menjadi eksekutor penalti. Tapi kita juga harus mempersiapkan seluruh tim kita, tidak hanya pemain di tengah, tidak hanya pemain di lapangan tengah, kiper juga harus menjadi penentu eksekutor nanti di pertandingan-pertandingan yang seandainya membutuhkan eksekutor penalti. Mental, menurut saya mental adalah menjadi kunci bagi kita yang patut kita pelajari dari tim Sintayong. Fisik sudah, mental ini yang menjadi kunci bahwa mereka fokus benar-benar di pertandingan, dan bukan pekerjaan mudah untuk mengambil penalti, bukan pekerjaan mudah. Oke, tapi Bung, kemarin kan ada sempet nih ya, rame diperbincangkan soal klub yang tidak melepas ya, atau melepas pemainnya begitu ke timnas begitu. Nah, ini menjadi catatan tersendiri kah bagi Bung Wesley? Itu dia yang saya katakan, karena kalau ke depan ketika pertandingan sudah menjadi jadwal yang ditentukan dan masuk kompetisi resmi FIFA Matchday, kalau yang ini kan tidak masuk dalam FIFA Matchday. Jadi kita harus juga membangun sebuah kepercayaan kalau klub membutuhkan pemainnya, kita juga harus membentuk tim-tim pelapis yang dibutuhkan untuk membantu tim nasional. Karena ini bukan laga yang bisa dikatakan laga resmi. Statusnya laga uji coba karena tidak masuk dalam kalender FIFA. Tapi kalau klub membentuk tim berlapis, dan Sintayong juga punya menurut saya pemandu bakat yang betul-betul bisa mencari tim pelapis A dan B, ada 2 lapis, ini harusnya tidak menjadi masalah. Karena toh semuanya ini adalah untuk Indonesia ya, untuk timnas Indonesia, jadi harusnya tidak ada seperti itu lagi gitu ya Bung ya? Iya betul, dan klub harus juga memberikan pemain-pemain pelapis yang seandainya pemain utamanya dibutuhkan dalam kompetisi resmi, ini ada pemain-pemain pelapis, dan pelapis itu yang harus dibangun dalam kompetisi berjenjang sejak usia dini. Oke, nah balik lagi Bung Wesley, kalau ini kan jadi tuan rumah tapi lawannya ada Taiwan dan juga Turkmenistan, kansnya untuk timnas Indonesia nanti? Selama kita percaya pada proses yang dibangun oleh Sintayong, kita percaya pilihan pemain Sintayong, dan kemudian para pemilik klub, para pelatih juga mempersiapkan pemain-pemain yang dipanggil untuk timnas dalam kondisi baik. Saya yakin 2 pertandingan ini bisa kita dapat petik hasil dengan maksimal. Oke, artinya karena kemarin mental di kandang Thailand aja sudah kuat, apalagi lawan Thailand, terakhir Vietnam, pasti kalau main di
kandang sendiri, menjadi tuan rumah itu harusnya menambah kepercayaan ya, apalagi banyak supporter pasti nanti yang nonton, penuh itu. Betul. Kita kalau main di kandang sendiri kan lawan-lawan juga selalu mengagumi antusiasme, mengagumi gairah sepak bola Indonesia, para supporter Indonesia. Jadi harusnya itu menjadi kekuatan bagi kita. Bung Wesley Hutagalung, terima kasih untuk ulasannya. Sehat selalu Bung Wesley. Sama-sama, terima kasih.